sejatinya adalah perjalanan menuju akhirat. Kita telah sampai kepada Ghazwatu Al-Muraisi' atau Ghazwatu Bani Al-Mustaliq. Peperangan ini memiliki dua nama. Bani Mustaliq adalah nama kabilah yang dipimpin oleh Harith ibn Abu Dhirar. Adapun Muraisi' adalah nama lembah. Di situ ada banyak sumur-sumur atau mata air. Sehingga lembah itu termasuk lembah yang subur. Dalam peperangan ini, pimpinan munafikin yang bernama Abdullah ibn Abi Salul, dia ikut. Abdullah bin Ubay bin Abi Salul, dia ikut. Kenapa dia ikut? Pada waktu perang Uhud, dia memisahkan diri dengan 300 sahabat Nabi SAW atau 300 orang-orang Madinah. Pada kesempatan yang lalu ada pertanyaan, berapa jumlah pasukan Nabi SAW? Memang nggak disebutkan. Di dalam beberapa catatan sejarah yang Anda baca tidak disebutkan. Tapi sepertinya pasukan Nabi banyak pada waktu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang mengisyaratkan ke sana, peperangan yang terjadi sangat singkat sekali. Tidak ada perlawanan. Mereka diserang dalam kondisi lengah. Kenapa? Karena mereka sudah didakwain, sudah diajak. Namun ternyata mereka termasuk yang menolak, bahkan memprovokasi kabilah-kabilah yang ada untuk menyerang kota Madinah. Dan Nabi yang SAW, tatkala beliau berperang, beliau senantiasa berusaha agar peperangan itu ya mencapai tujuan tanpa banyak korban. Alhamdulillah dalam perang itu Rasulullah SAW, Allah berikan kemenangan kepadanya. Dan di tengah-tengah mereka ada Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Pertanyaannya, kenapa dia ikut? Kilo lebih. Itu beberapa kilo aja. Kenapa yang ke Bani Mustaliq ikut, orang-orang munafik juga pada ikut, tapi yang dekat nggak ikut? Karena peperangan Muraisi ini ada harapan dapat harta rampasan perang yang banyak. Karena mereka datang ke kampungnya Bani Mustaliq. Sedangkan orang-orang musyrikin Mekah ketika datang ke kota Madinah, tentunya ya mereka membawa peralatan perang dan persiapan perang aja. Namun kalau ini berangkat ke kampungnya, yang ada dalam benak mereka adalah ya ternak-ternak mereka, harta-harta yang dimiliki mereka, itu akan jadi harta rampasan perang. Maka orang-orang munafikin ikut. Dalam benak mereka manfaat duniawi. Mereka masuk Islam pun untuk manfaat duniawi. Jadi Abdullah bin Ubay bin Abi Salul ini, dia itu namanya orang munafik ya, itu ingin tampil, ingin menunjukkan diri. Sebelum perang Uhud, biasanya kalau Nabi SAW mau khutbah Jumat, Abdullah bin Ubay karena dia termasuk tokoh utama di kota Madinah, bahkan sebelum datangnya Rasul SAW, penduduk Madinah itu sudah bersepakat untuk memberikan mahkota kepada Abdullah bin Ubay bin Abi Salul untuk jadi raja sudah di sana. Tapi kedatangan Nabi SAW membubarkan semua mimpi dia. Jadi biasanya Nabi SAW kalau beliau mau khutbah Jumat, Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri dulu.
Dia mengatakan, hadza Rasulullah, ini utusan Allah, kalian dengarkan, kalian dukung. Seperti itu yang dia lakukan. Setelah dia masuk Islam ya, setelah perang Badar. Tapi setelah perang Uhud, karena dia pulang dengan 300 tentara, ketika dia mau ngomong itu, sama orang ditarik bajunya. Udah gak usah pura-pura seperti itu, engkau adu Allah, musuhnya Allah, kata orang-orang. Sudah gak usah. Pura-pura mendukung agama Allah, padahal engkau sudah menampakkan permusuhanmu kepada agama Allah. Akhirnya keluar Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian nih, ini sebagai muqaddimah, karena bentar lagi kita akan membaca peristiwa besar yang terjadi tatkala orang-orang selesai dari perang Al-Muraisi. Nah, silakan dibaca. Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah. Lanjutan kisah perang Bani Mustalik atau Muraisi. Dalam peperangan ini ada dua peristiwa yang sangat penting. Pertama, seperti yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Asim ibn Umar ibn Qatadah menceritakan kepadaku. Ketika orang-orang tengah berkumpul di sumber air, tiba-tiba datang sekelompok orang dan Umar bin Khattab yang tengah memberi perlindungan seseorang dari Bani Ghifar bernama Jahjah ibn Mas'ud dengan berkendaraan kuda. Lalu Jahjah mendorong Sinan bin Wabar. Barakallahu fikum. Afwan, kayaknya perlu ada yang diperbaiki. Di sini disebutkan bersama Umar bin Khattab yang tengah memberi perlindungan seseorang dari Bani Ghifar bernama Jahjah bin Mas'ud dengan berkendaraan kuda. Enggak, ini kayaknya wa ma'a Umar, dan bersama Umar ada yang bernama Jahjah bin Mas'ud. Dia itu orang yang diupah oleh Umar. Jadi bahasa Arabnya itu ajirun, ajir, orang yang diupah ya, kayaknya itu yang lebih tepat. Jadi ujirah itu orang yang dilindungin, tapi ajirun lahu itu orang yang diupah, yang diperintahkan untuk membawa kudanya Umar bin Khattab. Jadi disebut dengan berkendaraan kuda, enggak, bukan berkendaraan, tapi yaqudu farasahu, yang dia nuntun kudanya Umar bin Khattab. Jadi dia menuntun, bukan. Subhanallah. Baik. Ada pulpen? Ya. Tiba-tiba fabainama an-nas ala dzalikal ma' waradat waridatun nas. Wa ma' Umar, dan bersama Umar ada orang yang diupah yang bernama Jahjah bin Mas'ud. Dia jazakallah khair. Bukan berkendaraan kuda, tapi yaqudu, yaitu menuntun kudanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lanjutkan. Lalu Jahjah mendorong Sinan bin Wabar al-Juhani, sekutu Bani Auf ibn Khazraj, yang tengah berada di sumber mata air, sehingga keduanya pun berkelahi. Tiba-tiba seorang dari suku al-Juhani berteriak, "Wahai orang-orang Ansar!" Dan Jahjah pun berteriak, "Wahai orang-orang Muhajirin!" Barakallahu fikum. Ya, ini ada yang perlu diperbaiki jemaah. Jadi bukan mendorong. Izdahama itu artinya berdesakan. Jadi ketika mereka hendak membawa kuda itu untuk minum air, dia berdesakan dengan dari suku Al-Ansar yang disebut Sinan bin Wabar al-Juhani, sekutu Bani Auf al-Khazraj. Jadi dia bukan dari kalangan Ansar sebenarnya, tapi sekutunya dari kalangan Bani al-Juhani, dia sekutunya Bani Auf bin Khazraj. Sehingga keduanya berkelahi. Tiba-tiba seorang dari suku al-Juhani, bukan seseorang, tapi tiba-tiba Sinan bin Wabar al-Juhani, kan di sini disebutkan, yang berdesakan dengan
Jahjah ini adalah Sinan bin Wabar al-Juhani. Tiba-tiba al-Juhani, yakni Sinan bin Wabar al-Juhani berteriak, wahai orang-orang Ansar, dan Jahjah juga berteriak, wahai orang-orang Muhajirin. Tapi jamaah rahimakumullah, kebersamaan itu biasanya menimbulkan gesekan. Tapi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir biasanya senantiasa husnudzon sama saudaranya. Ya mungkin dia nggak sengaja, orang tuh kadang-kala bawa kuda mau minum di oase yang umpama yang ada di situ, dia bawa kuda, tahu-tahu di sebelahnya ada yang sudah ngasih minum, kadang-kala ketabrak sedikit. Jadi bukan sengaja mendorong, tapi karena memang rame pada waktu itu terjadi gesekan. Akhirnya menimbulkan perkelahian. Ribut nih. Antara Jahjah dengan Wabar al-Juhani. Ketika melihat seperti itu, si Wabar ini, Sinan bin Wabar al-Juhani teriak. Dia mengatakan, ya lal ansar. Atau mengatakan, ya ma'syaral ansar. Dia memanggil orang-orang Ansar. Padahal yang ribut dia. Seharusnya diselesaikan. Malah dia, ini yang disebut bahasanya sekarang menjadi apa ya? Provokator. Keributan. Masalah kecil jadi besar. Karena merasa orang ini memanggil kaumnya, maka Jahjah takut. Akhirnya dia panggil juga orang-orang Muhajirin. Dan kita tahu dua nama ini dua nama Islami. Allah yang memberikan nama. Bahwasanya mereka adalah Ansar. Dan Allah memberikan nama Al-Muhajirin. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dua nama ini dua nama yang indah. Dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika penggunaannya untuk memicu fanatisme terhadap kelompok, jadi bahasanya rasis mungkin akhirnya nih panggil orang Ansar, nih orang Muhajirin, mereka mau berantem. Maka perbuatan itu menjadi perbuatan yang tercela. Baik, dilanjutkan. Hal itu membuat Abdullah bin Ubay bin Salul marah. Ketika itu, ia berkumpul dengan kaumnya, di antaranya Zaid bin Arqam yang masih muda belia. Munafik itu berkata, apakah mereka berani berbuat seperti ini? Sungguh, mereka telah mengajak kita berperang, dan mereka tinggal di negeri kita. Demi Allah, ini seperti pepatah mengatakan senjata makan tuan. Demi Allah, seandainya kita sudah kembali ke Madinah, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Kemudian ia menemui kaumnya seraya berkata, inilah akibat dari perbuatan kalian. Kalian mengizinkan mereka tinggal di negeri kalian dan membagi harta kalian kepada mereka. Demi Allah, seandainya kalian tidak memberikan harta kalian kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkan negeri kalian. Semua itu didengar oleh Zaid bin Arqam, kemudian disampaikan ke Rasulullah. Dan pada saat itu Umar bin Khattab ada bersama beliau. Umar berkata, perintahkan Abbad ibn Bishr untuk membunuhnya. Kemudian Rasulullah berkata, bagaimana menurutmu Umar, seandainya manusia berkata bahwa Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri? Jangan dibunuh, tapi biarkan mereka pergi. Barakallahu fikum. Baik jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khalil, dari kawan dekat yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya ngeliatin kita terus. Nunggu memang dia cuma. Wa qalbuhu yar'ani. Dan hatinya memperhatikan kita. Kejadian ini itu memang ditunggu-tunggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia nunggu-nunggu kapan umat Islam kalah, kapan umat Islam ini meninggalkan kota Madinah.
Karena memang dia Islamophobia. Dia itu nggak suka sama Islam. Akhirnya muncul ucapan dia. Dia berkata, seperti yang disebutkan di surah Al-Munafiqun, la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Apa kata dia? Niscaya ketika kita kembali ke Madinah, pastilah orang yang kuat, yang mulia akan mengusir orang yang lemah, yang hina. Yang kuat itu maksudnya dia, yang mulia itu dia. Dia beranggapan Nabi itu yang lemah, yang hina. Lalu di sini ada terjemahan, dia mengatakan senjata makan tuan. Apa bahasa Arabnya senjata makan tuan? Jadi sebenarnya di bahasa Arabnya itu jawi kalbak ya'kulka. Oh, sammin kalbak, afwan, sammin kalbak ya'kulka. Gemukkan anjingmu, dia akan makan kau, akan menerkam. Benar-benar permisalan yang sangat buruk yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia bicara panjang, mengungkit-ungkit, artinya dia memang gak suka. Gitu. Kemudian dia memuntahkan semua isi hatinya. Di situ ada sahabat Nabi yang masih kecil sebenarnya. Dia masih muda belia. Zaid ibn Arqam. Dia dengerin ucapan orang munafik. Setelah itu dia datang menyampaikan kepada Rasul SAW. Apa yang disampaikan oleh Zaid ibn Arqam, Nabi tidak menafikannya karena memang orang ini orang nggak benar, sudah banyak catatan buruk dia udah banyak. Akhirnya Umar bin Khattab, subhanallah ya. Jadi sahabat Nabi ini memiliki karakter yang beda-beda. Umar bin Khattab begitu cintanya kepada Nabi SAW, dia ingin udah selesai urusan sama Abdullah bin Ubay bin Salul ini, udahlah. Udah perintahkan kepada Bishr, Abbad bin Bishr untuk membunuh dia. Kenapa kok bukan Umar yang membunuhnya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Iya. Jadi dari qabilah dia sendiri yang seharusnya menyelesaikan urusan itu. Karena kalau dari kalangan muhajirin akan menimbulkan keributan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan enggak. Gimana engkau? Kalau sampai orang seperti itu dibunuh. Padahal orang di luar sana yang tidak tahu masalah di dalam dapur nih, apa yang terjadi. Di luar sana mereka, kalau dibunuh orang kayak gini, akan ngomong, oh Muhammad ini tega membunuh sahabatnya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam pandangan mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah legowo ya. Dia menerima Nabi SAW di kota Madinah. Dan kalau Jumat dia menyampaikan ini Nabi Muhammad SAW. Kok tahu-tahu orang kayak gitu dibunuh? Maka demi menghindari mudarat yang lebih besar. Apa mudaratnya? Orang takut masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, sabar sudah menghadapi orang kayak gini. Akhirnya Nabi SAW, sudah kita berangkat. Pergi. Saya nggak boleh lama-lama tinggal di sini. Kita tahu ini menjadi sebuah pelajaran buat kita ya. Tatkala marah orang itu, hendaklah merubah posisi. Ketika di suatu tempat ya rame ini, udah pindah, tinggalkan tempat itu. Karena dengan berjalan ini, orang itu akan kelelahan, capek, udah nggak kepikiran dengan apa yang terjadi. Nah, silakan dilanjutkan. Ya, afwan, ini disebutkan di sini. Tapi biarkan mereka pergi. Bukan biarkan mereka pergi. Walakin adzin birrahil. Tapi umumkan untuk bergerak pergi. Yani pergi meninggalkan tempat itu udah melanjutkan perjalanan. Pergi melanjutkan perjalanan maksudnya. Baik, dilanjutkan. Padahal saat itu bukanlah waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian semua orang pun berangkat. Lalu Abdullah bin Ubay datang menemui Rasulullah.
karena ia mengetahui bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan apa yang diucapkannya. Ia bersumpah bahwa ia tidak mengatakan seperti apa yang diceritakan Zaid. Ia adalah seorang tokoh di kaumnya, sehingga orang-orang Ansor yang hadir bersama Rasulullah berkata sambil membela, "Ya Rasulullah, barangkali anak itu salah mendengar." Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah sedang beristirahat, datanglah Usaid bin Hudair menemui beliau. Usaid mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau istirahat pada waktu yang tidak biasanya seperti ini." Beliau berkata, Barakallahu fikum. Nah, ini terjemahan yang perlu diperbaiki. Apa disebutkan di sini? Engkau istirahat pada waktu yang tidak biasanya. Nabi istirahat apa berangkat pergi? Pergi. Jadi memang di sini ini bahasa Arab jemaah. Roha ya ruhu. Itu artinya pergi. Memang ada roha dari istaroha tadi. Istirahat. Tapi makna di sini roha ya ruhu. Bukan mungkin roha ya rihu ya. Dari roha istaroha istarihu. Jadi ya Rasulullah, engkau pergi pada waktu yang tidak biasanya seperti ini. Nah, jadi bukan istirahat. Tapi Usaid bin Khudair mengatakan, kok nggak biasanya Nabi pergi di waktu seperti ini? Ahibati fillah. Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Di masa itu, para sahabat sudah tahu, biasanya Nabi itu ketika panas, siang beliau istirahat. Nanti kalau udah mulai dingin, beliau melanjutkan perjalanan. Kadang-kadang di malam hari. Tapi waktu itu memang bukan waktunya melanjutkan perjalanan. Nggak biasanya Nabi pergi di waktu seperti ini. Dari mana mereka tahu? Mereka udah berjalan bersama Nabi tahunan sehingga tahu kebiasaan Rasulullah SAW. Maka inilah yang menyebabkan Usaid bin Khudair datang kepada Nabi SAW setelah dia mengucapkan salam kepadanya. Ya, salam apa yang diucapkan oleh Usaid disebutkan di sini. Fahayya bitahiyyatin nubuwah wa sallama alaihi. Dia mengatakan ayyuhan nabiyyu assalamu alaikum. Artinya dia memanggil Nabi dengan ayyuhan nabiyyu, lalu dia mengatakan assalamu alaikum. Nah, kita lanjutkan. Beliau berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak tahu apa yang dikatakan temanmu?" Teman yang mana ya Rasulullah?" Beliau berkata, "Abdullah bin Ubay bin Salul." "Apa yang dikatakannya?" Nabi berkata, "Ia menyangka bahwa apabila ia kembali ke Madinah, orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana." Usaid berkata, "Ya Rasulullah, engkau dapat mengusir orang yang kau kehendaki." "Demi Allah, ialah orang yang lemah dan engkaulah orang yang kuat." "Ya Rasulullah, bersikap lembutlah. Demi Allah, Allah telah mendatangkan engkau kepada kami. Padahal kaumnya tengah bersiap merencanakan untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Ia menyangka engkau telah merebut kekuasaannya." Barakallahu fikum. Kayaknya ucapan yang kuat dan yang lemah ini kurang tepat jemaah ya. Karena al-a'azzu itu yang terhormat, yang mulia. Al-adhallu itu lebih kepada orang yang hina. Jadi kalau bicara kuat lemah, kadangkala pemahaman orang yang kuat ekonominya, kuat ininya, lemah ya lemah. Padahal yang dimaksud adalah orang yang mulia. Jadi Abdullah bin Ubay merasa dia yang terhormat, dia yang mulia. Al-adhal maksudnya yang hina, yang rendah. Jadi mungkin lebih baik diganti terjemahannya. Yang hina, yang kuat terjemahannya yang mulia dan terhormat. Baik, silakan dilanjutkan. Kemudian Rasulullah berangkat melanjutkan perjalanannya sehari semalam hingga pagi. Mereka merasakan panasnya terik matahari dan kelelahan yang luar biasa. Sampai ketika waktu istirahat, mereka pun tertidur pulas. Ini sengaja dilakukan Rasulullah agar orang-orang tidak membicarakan perkataan Abdullah bin Ubay. Subhanallah jemaah, itu hikmah tadi. Masalahnya kan Zaid bin Arqam menyampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada Usaid bin Khudair.
Sehingga ucapan ini sudah mulai tersebar, subhanallah ya. Dulu itu belum ada handphone ya. Ketika ada handphone juga belum ada WhatsApp. Orang kalau mau SMS dulu itu kayaknya sulit, dia mau SMS ke 10 orang ya, duit yang dia keluarkan. Tapi kalau sekarang orang menyebarkan berita itu, padahal berita itu belum tentu penting. Bahkan berita itu dapat membahayakan stabilitas nasional umpamanya. Kadang-kala semua orang disebarkan tanpa berpikir akibatnya. Nabi SAW membawa orang-orang pergi supaya mereka nggak ngomongin itu sudah. Karena kalau ngomongin itu nanti ribut. Artinya orang-orang muhajirin nggak terima gitu loh dengan ucapan ini. Ini ucapan penghinaan ini. Padahal ucapan itu ucapan oknum. Tapi ucapan satu orang ini kalau diaminkan oleh yang mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul, maka akan menyebabkan terjadinya keributan. Karena memang masalahnya itu setelah terjadinya keributan antara Jahja sama Sinan bin Wabar al-Juhani ketika mereka memberikan minum kepada binatang mereka. Jadi Rasul SAW itu jalan. Malam gak istirahat. Terus jalan. Mungkin waktunya sholat terus jalan lagi. Sampai para sahabat Nabi kecapean. Ketika mulai panas paginya itu, maka Nabi SAW berhenti dan para sahabat ketika Nabi berhenti tahu-tahu mereka pada tidur semuanya, udah kecapean. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Nah, silakan dilanjutkan. Ibnu Ishaq berkata, dan turunlah surat Al-Munafiqun yang Allah menceritakan di dalamnya tentang orang-orang munafik seperti Ibnu Ubay dan orang-orang yang serupa dengannya. Rasulullah memegang telinga Zaid bin Arqam seraya berkata, orang ini telah Allah fungsikan telinganya dengan baik. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Zaid bin Arqam dianggap salah dengar. Bahkan mungkin dianggap dusta dia. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam pandangan kaumnya orang terhormat gitu loh. Kayak nggak mungkin dia ngomong kayak gitu loh. Jadi kita kadang-kala menafikan satu kejadian karena kita udah husnudzon dulu sama tuh orang. Nah ini nggak mungkin orang kayak gitu mengucapkan itu. Bisa jadi dia yang salah denger ini. Jadi beban buat Zaid bin Arqam. Padahal dia benar-benar mendengar hal itu dan kecintaan dia kepada Rasul SAW. Maka dia menyampaikan hal itu dalam rangka ya supaya beliau memberikan nasihat atau apalah tindakan yang perlu diambil. Oh subhanallah, Allah turunkan surat Al-Munafiqun yang membenarkan berita yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam dan mendustakan orang-orang munafiqin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Mereka yang dusta. Cuma memang kelebihannya orang-orang munafikin ini pintar ngomong. Makanya kita tuh harus belajar cara ngomong. Kadangkala kebenaran itu ditolak karena kita nggak pandai menyampaikannya. Kebatilan itu tersebar karena yang menyampaikan bahasanya mudah diterima, mudah dicerna, seperti orang-orang munafikin. Sampai Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan terheran-heran, takjub dengan penampilan mereka. So, badan mereka jamaah ya penampilannya bagus-bagus. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, engkau akan terpukau dengan pembicaraan mereka. Maka Abdullah bin Ubay ketika menyampaikan ini itu orang, ya Allah, dia orang terhormat nih. Padahal mereka dusta. Ka'annahum khusyubun musannada. Pernah ngelihat kayu besar, kokoh kayu di jamaah, tapi kayu itu disandarkan ke tembok. Kayak gini nih, ini sandarkan ya ke sini nih.
Bentar. Baik, lihat nih kayu nih. Ini kayaknya kuat banget kayu ini. Padahal ketika jatuh dia. Begitu kondisi orang-orang munafikin. Nggak ada akarnya dia gitu. Dia cuma nyandar sama umat Islam. Sekiniin jatuh dia. Itu orang-orang munafikin. Makanya Rasul SAW ketika turun ayat itu, beliau disebutkan memegang telinganya. Zaid ibn Arqam mengatakan, hadzal ladzi awfallahu biudhunihi. Ini Allah yang benar-benar menyempurnakan fungsi dari telinganya dengan baik. Telinganya mendengar dengan baik, lisannya menyampaikan dengan baik. Subhanallah jemaah. Gimana ya? Senangnya Zaid bin Arqam. Tatkala Allah yang di atas sana membenarkan ucapan dia. Ini menjadi kemuliaan buat Zaid bin Arqam. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Abdullah bin Ubay bin Salul Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau akan membunuh Abdullah bin Ubay. Kalau memang itu benar, perintahkan aku untuk membunuhnya. Aku akan bawakan kepalanya ke hadapanmu. Demi Allah, orang-orang Khazraj mengetahui bahwa tidak ada orang yang sangat hormat dan lebih berbakti kepada orang tuanya kecuali aku. Aku khawatir, seandainya engkau menugaskan orang lain untuk membunuhnya, maka dia akan terbunuh. Oleh karena itu, biarkan aku yang akan membunuhnya." Rasulullah berkata, "Tidak, bahkan kami akan bersikap lembut dan baik kepadanya selama ia bersama kita." Barakallahu fikum. Nah, ini ada terjemahan yang perlu diperbaikin juga jamaah. Baik. Abdullah, subhanallah jamaah. Nama bapaknya Abdullah, nama anaknya Abdullah. Bayangkan, orang munafik, pentolan orang munafik, namanya bagus. Abdullah namanya. Subhanallah. Makanya kadang-kala kita heran ya, ini orang kok dapat bagian dari namanya. Namanya Muhammad, tapi perbuatannya tidak sesuai. Seperti Abdullah tidak menunjukkan dia itu hamba Allah. Anaknya, Allahu Akbar. Allah itu yukhrijul mayita, yukhrijul hayya minal mayit. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Bapaknya ini bangkai. Anaknya, subhanallah. Orang yang soleh, yang baik. Jadi kalau punya anak, nggak apa-apa ngasih nama anaknya seperti namanya sendiri. Mau anak punya anak Syafiq. Anak namanya Syafiq. Anak punya anak Syafiq bin Syafiq. Nanti tuh Syafiq cilik punya anak lagi namanya Syafiq lagi. Jadi Syafiq bin Syafiq bin Syafiq. Nggak ada masalah seperti itu. Dan ingat namanya cuma satu. Nama yang kedua namanya bapaknya. Baik. Apa yang perlu diperbaiki di sini? Jadi ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan, demi Allah, orang-orang Khazraj mengetahui bahwa tidak ada orang yang sangat hormat dan lebih berbakti kepada orang tuanya lebih dari aku. Aku khawatir seandainya engkau menugaskan orang lain untuk membunuhnya, maka dia akan membunuhnya. Maka dia akan terbunuh. Maksudnya yang terbunuh, maksudnya bapaknya akan dibunuh. Terus ini ada yang terbuang dari terjemahan atau terlewat ya. Lalu dia mengatakan, "Fala tada'uni nafsi an anzura ila qatil Abdullah ibn Ubay yamshi fin nas." Sehingga jiwaku ini nggak akan membiarkan pembunuh bapakku itu berjalan di tengah-tengah orang. Dia hidup. Jadi aku takut kalau engkau perintahkan orang lain yang membunuhnya, akhirnya aku nggak tahan melihat pembunuh bapakku, fa'aqtulahu. Akhirnya aku membunuh orang itu. Namanya anak ya. Anak cinta sama bapaknya. Maka aku takut nanti aku membunuh pembunuh bapakku, fa'aqtul mu'minan bikafir. Lalu aku membunuh orang mukmin gara-gara dia membunuh orang kafir. Fa'adkhulun nar. Lalu aku masuk neraka. Ini jamaah.
Jadi mungkin ditambahin di situ. Aku takut tidak tahan melihat pembunuh bapakku. Nah, sehingga aku membunuhnya dan akhirnya aku membunuh orang Islam yang telah membunuh orang kafir. Dan aku pun masuk neraka. Nah, aku pun masuk neraka. Taib, ini yang terhilang ya. Taib, barakallahu fikum. Lalu apa kata Nabi SAW? Bal natarafaq bihi. Tidak, kita nggak akan membunuh dia. Artinya dapat berita ini. Ini bagaimana dia berbakti sama bapaknya. Tapi dia lebih cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak kebayang antum bagaimana cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini dididik bahwa la yu'minu ahadukum. Nggak beriman seseorang di antara kalian. Hatta yakunallah wa rasuluh. Sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada anaknya, daripada keluarganya, daripada semua yang di muka bumi ini. Apakah kita sudah mencintai Rasulullah SAW seperti itu? Atau engkau hanya pandai berbicara, tapi tidak pernah engkau buktikan kecintaanmu kepada Rasulullah SAW? Siapkah engkau mengorbankan semua yang kau miliki untuk Rasulullah SAW? Ini Abdullah bin Ubay bin Salul siap memenggal kepala bapaknya. Sampai kata dia kepada Nabi SAW, "Fa'ana ahmilu ilaika ra'sah." Aku akan bawakan kepalanya ke hadapanmu. Bukan dibunuh lalu dia bercerita kepada Nabi SAW. Enggak, dia akan bawa kepala bapaknya, dia akan taruh. Apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah SAW? Kadang-kala mengamalkan sunnahnya aja berat. Tapi orang kalau cinta, lautan dia seberangi, gunung dia daki, nyawa pun dia berikan untuk kekasihnya. Nabi mengatakan di sini, bal nataraffaq bihi wa nuhsin suhbatahu. Ya udah, kita bersikap lembut dan baik kepadanya selama ia bersama kita. Artinya selama dia bersama kita, ya udah kita berbuat baik sama dia. Barakallahu fikum. Naam, lanjutkan. Abdullah bin Ubay bin Salul di hadapan ayahnya. Abdullah bin Salul ketika ia sampai di Madinah, Abdullah berkata, "Stop, demi Allah, engkau tidak boleh masuk sehingga Rasulullah mengizinkannya." Ketika Rasulullah datang, maka ia minta izin kepadanya dan beliau pun mengizinkannya. Kemudian putranya itu pun melepaskannya untuk masuk Madinah. Barakallahu fikum. Abdullah bin Ubay bin Salul bin Abdullah, ini anaknya Abdullah bin Salul. Ketika sampai kota Madinah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul di hadapan ayahnya. Abdullah bin Salul ketika ia sampai di Madinah. Jadi disebutkan Abdullah, anaknya Abdullah bin Salul ini, dia berada atau dia berangkat lebih dulu daripada ayah. Lalu dia berhenti di jalan yang menyempit untuk masuk ke Madinah. Lalu dia mengatakan kepada ayahnya, "Qif, berhenti engkau." Bapaknya sendiri. Mungkin orang yang tidak tahu akan menganggap ini anak durhaka. Masa bapaknya dilarang masuk? Dan bapaknya tahu bahwa anaknya beriman. Dan dia siap nih anak untuk memenggal kepala bapaknya. Tahu bapaknya itu. Maka tatkala sang anak mengatakan, "Kif fa wallah la tadkhuluha."
Dia demi Allah engkau tidak boleh masuk. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Berhenti bapaknya. Tunggu sampai Nabi datang. Ketika Nabi datang melihat Abdullah bin Abdullah ini memberhentikan bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini minta izin sama Nabi SAW. Dia minta izin. Artinya anaknya Pak minta izin sama Nabi SAW. Kalau engkau diperbolehkan, kau boleh masuk. Kalau enggak, kau boleh masuk. Fa'adina lahu fa'arsalu hatta dakhal Madinah. Kemudian masuk. Gimana sang bapak melihat sikap anak? Iman itu menciptakan keajaiban. Makanya orang-orang musyrikin di kota Mekah itu bingung sama agama Islam ini. Kok bisa anak itu nggak mau sama bapaknya? Suami nggak mau sama istri, istri nggak mau sama suaminya. Hanya orang-orang musyrikin di Mekah itu, tatkala mereka berdiskusi untuk memberikan nama kepada Nabi Muhammad SAW ini, salah satu nama yang mereka sepakati adalah sahir, penyihir Muhammad ini. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair, wa ma huwa biqauli kahin. Itu bukan ucapan dukun Nabi Musa SAW. Bukan. Itu keimanan, kebenaran yang diyakini oleh seseorang. Barakallahu fikum. Tapi ini peristiwa yang pertama. Berkaitan dengan peristiwa munculnya orang-orang munafikin yang mengambil kesempatan dari kesempitan dalam kesempitan untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman dari kota Madinah. Dalam pandangan dia ini kesempatan nih. Kan ada ribut Muhajirin dan Ansor. Gimana sekarang dia di posisi kalangan Ansor untuk memprovokasi orang-orang Ansor mengusir orang-orang Muhajirin. Tapi alhamdulillah usaha dia tidak berhasil. Mereka selalu makanya nggak berhasil sekarang, nanti perang Hondak datang lagi mereka berusaha nggak berhenti, mereka akan menusuk umat Islam dari belakang. Mereka adalah musuh dalam selimut jemaah. Baik, kejadian yang kedua, lanjutkan. Kedua, hadits al-ifki, cerita palsu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah ingin melakukan perjalanan, beliau akan mengundi siapa di antara istrinya yang akan menyertai beliau. Kemudian diadakanlah undian dan ternyata akulah yang terpilih. Aku pun berangkat bersama Rasulullah. Setelah turun ayat perintah berhijab, aku pun dibawa di dalam tandu. Kami melakukan perjalanan setelah perang usai. Ketika posisi kami telah dekat dengan Madinah, kemudian diperintahkanlah untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, saat itu aku menjauh dari pasukan untuk buang hajat. Barakallahu fikum. Sebentar jemaah, agar kita bisa memahami cerita ini. Yang dimaksud dengan tandu, jadi sebelum turunnya ayat hijab, ya istri-istri Nabi kalau naik onta ya naik di atasnya aja. Tapi setelah turunnya ayat hijab, istri-istri Nabi itu naik di atas onta. Di atas onta itu ada seperti tandu. Jadi bukan tandu yang dipikul ya. Ada tandu yang dipikul tuh. Ini tandu seperti tenda lah yang diletakkan di atasnya. Di atasnya punuk onta tuh. Sehingga dia tidak terlihat. Kalau sekarang mungkin naik mobil ya. Kalau naik mobil itu kan tertutup seperti itu. Sehingga ketika di dalam mobil ya perempuan ketika dia membuka jilbabnya, dia nggak ada masalah karena dia udah tertutup dari kanan dan kiri tidak terlihat. Seperti itu dulu yang dimaksud dengan tandu ini. Tafadhal. Setelah itu, aku kembali untuk bersama-sama pasukan. Namun, rupanya kalungku terjatuh. Aku pun pergi kembali mencari kalung tersebut, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mencarinya. Orang-orang yang ditugaskan untuk mengangkat tanduku
telah mengangkatnya dan meletakkannya di atas untaku. Mereka menyangka bahwa aku telah berada di dalamnya, karena para wanita ketika itu pada umumnya berperawakan kurus, tidak ada yang gemuk, sebab mereka makan hanya beberapa sendok saja. Masya Allah jemaah, tuh perempuan dulu jemaah ya. Perempuan dulu. Kalau sekarang makannya bukan sesuap saja jemaah, suaminya pergi, masak lagi dia, nanti Masya Allah. Makanya kadang-kadang perempuan itu kalau suaminya datang dia udah gak makan. Kenapa? Udah selesai, dia masak, dia cobain ini, cobain itu. Makanya menjadi pelajaran bagaimana Aisyah menceritakan ya perempuan dulu dan sampai sekarang ya, kalau kita ngeliat di desa-desa, di kampung-kampung itu, subhanallah, anak kadang-kadang melihat ada perempuan di kampung yang udah tua renta, tapi kekar, sehat dia, padahal sudah umur 70 tahun kadang-kala, masih berjalan, masih kerja, masih menanam, masih mencangkul kadang-kala. Adapun sekarang kalau perempuan-perempuan di kota kadang-kala ya udah nggak bener badannya kadang-kala jemaah. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Sehingga mereka tidak curiga ketika mereka mengangkat tandukku. Karena ketika itu aku adalah wanita yang masih sangat muda beliau. Kemudian berangkatlah mereka. Aku baru mendapatkan kalungku kembali setelah pasukan berangkat. Aku bergegas kembali ke tempat peristirahatan semula. Tapi aku tidak menemukan siapapun. Lalu aku pun menunggu dengan harapan bahwa mereka merasa kehilanganku dan kembali lagi menemuiku. Saat duduk, aku merasakan kantuk yang sangat berat hingga aku pun tertidur pulas. Tiba-tiba muncullah Sofwan bin Mu'attal As-Salami yang bertugas untuk menyisir pasukan dan menemukanku. Ia melihat sepertinya ada manusia berbaju hitam tengah tertidur. Ia pun mendatangiku. Ketika melihatku, ia pun mengenaliku karena sebelum turunnya ayat hijab. Ia pernah melihatku. Ketika aku bangun, ia pun mengetahuiku lalu mengucapkan kalimat istirja. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini ia pernah melihatku. Ketika melihatku, ia pun mengenaliku karena sebelum turunnya ayat hijab, ia pernah melihatku. Ketika aku bangun, ia pun mengetahuiku lalu mengucapkan kalimat istirja. Ini mungkin perlu diganti jemaah, perlu dirubah. Disebutkan dalam bahasa Arabnya bahwasanya fastaiqattu bistirja'ihi hina arafani. Fastaiqattu, jadi Aisyah bangun ketika mendengar Sofwan bin Mu'attal ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Aisyah itu baru bangun. Jadi tatkala Sofwan mendekat ya lihat lu Aisyah ini kata dia. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu Aisyah baru bangun. Jadi kemudian disebutkan di sini, ketika aku bangun ia pun mengetahuiku lalu mengucapkan kalimat istirja. Ini tidak, kurang tepat. Jadi apa bahasanya? Fastaiqattu, kemudian lalu aku terjaga tatkala mendengarkan dia mengucapkan innalillahi wa inna, istirja itu di saat dia tahu itu aku. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Demi Allah, tidak ada satu kata pun yang terlontar yang aku dengar dari mulutnya kecuali kalimat istirja. Lalu ia mendekatkan kendaraannya kepadaku. Aku menjadikan tangannya sebagai tangga untuk naik ke atas kendaraan. Lalu ia berangkat sambil menuntun kendaraannya hingga kami bergabung kembali dengan pasukan saat. Ya, ada yang perlu diperbaiki. Lalu ia mendekatkan kendaraan kepadaku. Aku menjadikan tangannya sebagai tangga untuk naik ke atas kendaraan. Ini salah sekali, coba. Salah sekali. Artinya Aisyah naik ke tangannya Sofwan. Bukan. Di sini bahasa Arabnya disebutkan fawati'a ala yadaiha farakibtuha. Jadi akhirnya ontanya itu duduk. Dia sudah duduk. Ketika itu farakibtuha.
Lalu aku menaikinya. Jadi bukan aku menjadikan tangannya sebagai tangga. La. Jadi nggak ada hubungan sama Sufyan. Di sini disebutkan fawati'a ala yadayha farakibtuha. Fawati'a ala yadayha. Lalu atau Sufyan ini menundukkan ontanya, ketika ontanya sudah duduk baru Aisyah naik. Jadi bukan naik di atas tangannya Safwan. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Akan tetapi, sungguh celaka bahwa terdapat aktor intelektual penebar isu apa yang tengah saya alami, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tunggu sebentar. Subhanallah jamaah. Lalu ia berangkat sambil menuntun kendaraannya. Fantaliqtu hatta atayna al-jaysh ba'dama nazalu mughirina fi nahri dhahira. Enggak ada sungai jamaah. Ini kok ada sungai di sini? Nah, iya ini mungkin yang menerjemahkan kurang teliti ya. Jadi hingga kami bergabung kembali dengan pasukan saat mereka mughirina fi nahri al-dhahira. Nahr itu mereka di leher ya. Nahr itu leher. Nahr al-dhahira itu lehernya siang. Jadi atal jaysh ba'da manazalu. Setelah mereka itu sampai, mereka sudah singgah. Mereka sudah sampai ke kota Madinah. Jadi pasukan itu sudah sampai ke kota Madinah di tengah, di lehernya siang waktu zuhur. Waktu panas. Jadi bukan istirahat di tengah sungai. Pernah melihat sungai di dekat kota Madinah? Jamaah? Tidak, Ustaz. Nggak ada. Jadi bukan beristirahat di sungai, tapi mereka sudah sampai ke kota Madinah sebenarnya. Fahalaka. Nah, artinya mereka sudah singgah di tengah siang hari yang cukup panas. Baik. Barakallahu fikum. Silakan lanjutkan. Akan tetapi sungguh celaka bahwa terdapat aktor intelektual penebar isu apa yang tengah saya alami. Barakallahu fikum. Tunggu jamaah. Fahalaka man halak. Maka celakalah yang celaka. Halaka man halak artinya ya binasalah atau kan binasalah orang yang binasa. Halaka man halak. Nah. Baik, lanjutkan. Sungguh yang paling celaka wa kan alladhi tawalla al-ifk Abdullah, dan mungkin yang menjadi aktor yang menjadi aktor intelektual, Masya Allah, dan yang menjadi aktor intelektual penebar isu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka belum sampai kota Madinah sebenarnya. Kalau lihat ceritanya, mereka pasukan itu sedang istirahat di tengah-tengah siang hari mereka. Jadi berangkatnya Aisyah ini naik ontanya Safwan itu di siang hari. Jadi orang kelihatan nih. Safwan sedang menuntun onta yang di atasnya ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Abdullah bin Ubay bin Salul dia senantiasa mencari kesempatan bagaimana memojokkan Islam, menyakiti Nabi Muhammad SAW, mengusir orang-orang muhajirin. Itu yang menjadi tujuan dan target dia. Dapat kesempatan lagi dia di sini. Jadi fahalaka man halak, maka binasalah yang binasa, dan yang menjadi aktor intelektual penebar isu apa yang tengah saya alami. Tawallal ifik artinya tuduhan berzina adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu semenjak kedatangan ke Madinah, faqadimna al-Madinah. Lalu kita sampai ke kota Madinah. Baik. Faqadimna al-Madinah.
Fashtakaitu hina qadimtu. Tafadhal, sebulan semenjak kedatanganku ke Madinah, aku pun menderita sakit. Bukan sebulan. Fashtakaitu hina qadimtu syahran. Sejak kedatanganku ke Madinah, aku sakit selama 1 bulan. Jadi semenjak kedatanganku ke Madinah, aku pun sakit selama 1 bulan. Baik, lanjut. Sementara orang-orang membicarakan itu dan aku tidak mengetahui akan hal tersebut. Sementara beliau Muhammad membuatku curiga, karena aku tidak mendapatkan kelembutan dari beliau yang selalu aku dapati manakala aku tengah sakit. Ia hanya masuk menemuiku dan mengucapkan salam lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Setelah itu pergi. Itulah yang membuat aku curiga, sementara aku tidak merasa berbuat salah. Hingga pada suatu malam aku keluar rumah dan ditemani oleh Ummu Mistah. Aku buang hajat yang biasanya dilakukan pada malam hari. Ini terjadi sebelum tradisi membuat jamban di samping rumah. Biasanya masyarakat Arab apabila buang hajat akan mencari tempat yang agak jauh dan tersembunyi. Karena apabila kami membangun jamban di samping rumah akan sangat mengganggu. Aku pun berangkat meninggalkan rumah bersama Ummu Mistah, anak dari Abu Raham bin Abdi Manaf. Sedangkan ibunya adalah anak Sakhr bin Amir, bibi dari Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan putranya adalah Mistah bin Ufathah. Setelah selesai, aku pun kembali bersama Ummu Mistah. Tiba-tiba Ummu Mistah menggeram seraya berkata, "Celakalah Mistah." Aku pun berkata kepadanya, "Betapa buruknya kalimat yang kamu ucapkan. Apakah kamu mencela orang yang pernah ikut dalam perang Badar?" Nah, baik. Sebelum bentar. Tiba-tiba Ummu Mistah menggeram seraya berkata. Apa menggeram ini jemaah? Marah. Geram gitu ya. Baik. Di bahasa Arabnya disebutkan fata'atharat fa'atharat Ummu Mistah fi mirtiha. Ummu Mistah ini tersandung sama bajunya dia. Artinya keinjak bajunya dia, akhirnya dia tersandung atau tergelincir. Karena biasanya orang kalau tergelincir akhirnya mengucapkan sesuatu yang sedang ada dalam benak dia. Ummu Mistah ketika tergelincir itu, dia mengatakan ta'isa Mistah. Dia mengatakan celakalah Mistah. Jadi bukan tiba-tiba Ummu Mistah menggeram tanpa ada sebabnya. Jadi sebabnya Ummu Mistah mengatakan celaka Mistah itu karena dia menginjak kain bajunya itu sehingga dia tergelincir atau mau jatuh seperti itu. Nah, lanjut. Ia berkata, "Tidakkah kamu mendengar apa yang telah dikatakannya?" Aku bertanya, "Apa yang telah dikatakannya?" Kemudian ia pun menceritakan apa yang telah dikatakannya tentang isu yang beredar. Aku pun bertambah sakit. Subhanallah jemaah. Jadi memang kenapa kadang
Jadi Aisyah bertambah sakit karena dia mendengarkan berita tersebut. Tadi kita sampaikan berita-berita buruk ini ternyata dapat membuat orang itu semakin parah sakitnya, sehingga kita perlu berhati-hati menyampaikan sebuah berita duka kepada orang-orang yang kita cintai. Baik, lanjutkan. Ketika aku kembali ke rumahku dan Nabi masuk menemuiku, lalu mengucapkan salam dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Aku berkata kepadanya, "Apakah engkau mengizinkan aku untuk menemui orang tuaku? Aku ingin memastikan isu yang beredar dari kedua orang tuaku." Beliau pun mengizinkan aku. Aku pun pergi menemui... Barakallahu fikum. Baik, tunggu dulu jamaah. Aisyah mengatakan, apakah engkau mengizinkan aku untuk menemui kedua orang tuaku? Aku ingin memastikan, ini bukan pertanyaan dia kepada Nabi SAW atau ungkapan dia kepada Nabi SAW. Jadi aku ingin memastikan isu yang beredar dari kedua orang tuaku ini bukan ucapan Aisyah kepada Nabi SAW. Jadi Aisyah cuma ngomong sama Nabi SAW, dia ingin ke tempat orang tuanya dalam rangka untuk memastikan berita tersebut. Dan inilah bagaimana seorang istri yang soleha. Rumahnya Abu Bakar tuh gak jauh. Tapi izin ngomong. Dan kita lihat Aisyah menceritakan Nabi SAW yang biasanya memanggil ya Aish, ya Humaira, ya Muwaffaqah, panggilan-panggilan yang indah. Tapi karena beliau sedang dirundung masalah, beliau datang ke rumahnya Aisyah cuma tanya, "Kaifatikum?" Cuma gitu. "Kaifatikum, gimana kabarmu?" Bas. Maksudnya gimana? Lebih udah sehat, udah apa? Enggak ngomong lain. Jadi para istri ketika melihat suaminya berubah ya, dia harus merasa kayaknya apa ada yang salah sama aku ya. Seharusnya itu membuat dia bertanya kepada suaminya. Datang tanya, ada apa masalahnya kok aku melihat engkau berubah. Tapi Aisyah karena segen sama Nabi SAW, maka dia nggak tanya. Akhirnya dia kepingin menjumpai kedua orang tuanya. Nah, tafadhol, lanjutkan. Aku bertanya kepada beliau pun mengizinkan aku. Aku pun pergi menemui kedua orang tuaku. Aku bertanya kepada ibuku, "Bunda, sebenarnya apa yang tengah dibincangkan orang-orang?" Ia menjawab, "Ananda, tenangkan dirimu. Demi Allah, sedikit saja wanita melakukan keburukan di hadapan laki-laki yang mencintainya, maka itu adalah kesalahan yang fatal." Aku berkata, "Subhanallah, apa orang-orang tega membicarakan hal itu?" Maka aku pun menangis sepanjang malam hingga pagi. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah jemaah. Ya, ada terjemahan juga yang perlu diperbaikin. Apa jawaban Ummu Ruman, ibunya Aisyah? Di sini disebutkan, "Ananda, tenangkan dirimu. Demi Allah, sedikit saja wanita melakukan keburukan." Subhanallah jemaah. Jadi bahasa Arab memang kok bisa ada keburukan di sini. Disebutkan dalam bahasa Arabnya, Anda bacakan, "Fawallahi, demi Allah, laqallama kanat imra'atun qat wadi'atan 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'ir illa aktsarna 'alaiha." Sedikit saja wanita melakukan keburukan, bukan. Dikatakan sangat sedikit. Seorang wanita, itu bukan sangat sedikit ya terjemahannya. Jarang kali ya, mungkin seperti jarang kali seorang wanita yang cantik ya, yang dia bersama suaminya yang mencintai dia, dan dia walaha dharair, dan dia memiliki madu-madu. Dharair ini artinya bukan, memang disebutkan dharair itu yang membahayakan. Dharrah. Istri kedua itu disebut dharrah, yang membahayakan. Kalau di Indonesia, istri kedua disebut apa? Ya, madu. Madu kan? Madu-madunya. Di sana dharair, racun-racunnya mungkin lebih. Allah alam, itu di antara makna dharra. Maka terjemahnya kesalahan. Jadi jarang kali seorang wanita yang cantik, yang dicintai sama suaminya, lalu dia punya madu-madu itu, biasanya mereka akan banyak ngomongin dia. Artinya madu-madunya itu yang akan membesar-besarkan masalah. Maka ini adalah kesalahan fatal. Ini tidak benar jemaah.
terjemahannya. Jadi sangat jarang seorang wanita yang cantik yang dicintai oleh suaminya yang memiliki madu-madu, melainkan mereka akan banyak ngomongin dia. Itu hal yang wajar, kata ibunya. Engkau nggak perlu kepikiran, ya, itu maunya seperti itu. Baik. Waktu Aisyah mendengar berita dari Ummu Mistah, dia udah tambah sakit kan. Tapi mungkin dalam hati dia masih ingin cross check kembali. Tatkala sampai ke rumah ibunya, bukan tambah sehat dia, karena ternyata berita itu benar. Sehingga disebutkan si Aisyah mengatakan subhanallah. Dia mengatakan subhanallah. Apakah orang-orang benar membicarakan hal itu? Fabakaitu tilkal laila. Maka aku menangis sepanjang malam hingga pagi. Berapa jam Aisyah nangis? Radhiyallahu ta'ala anha, ya. Nah. Iya. Silakan. Rasulullah memanggil Ali bin Abu Thalib dan Usamah bin Zaid untuk diajak musyawarah tentang apakah beliau harus meninggalkan istrinya. Usamah menyerahkan hal tersebut kepada Rasulullah yang mengetahui kesucian istrinya dan cintanya kepada masyarakatnya. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, celaka orang yang menyebarkan isu tersebut dan kami tidak mengetahui apapun." Nah, ini terjemahannya jemaah. Siap. Apa katanya? Katanya Zaid, dia mengatakan, "Ya Rasul, celaka orang yang menyebarkan isu tersebut dan kami tidak mengetahui apapun kecuali yang baik." Anda mau bacakan bahasa Arabnya. Usama mengatakan, "Ya Rasulullah, ahluka." Jadi, nah, coba ditampilkan juga. Masih mungkin? Internetnya sama, wifi-nya? Baik, barakallahu fiik. Kita lihat jamaah. Usamah mengatakan, "Ya Rasulullah, ahluka wa ma na'lamu illa khairan." Kalimat ahluka ini bisa jadi dari kata halaka, yang artinya halaka itu binasa. Tapi ahluka itu maksudnya keluargamu, istrimu gitu loh. Istrimu. Jadi bukan apa di sini jemaah? Celaka orang yang menyebarkan isu tersebut. Bukan. Maksudnya ahluka ini keluargamu dan kami tidak mengetahui apapun kecuali kebaikan gitu loh. Kami tidak mengetahui apapun kecuali kebaikan. Itu istrimu. Engkau tahu sama dia gitu loh. Bukan terjemahannya apa? Ya, celaka orang yang menyebarkan isu tersebut. Jadi Nabi SAW, ini ada terjemahan yang kurang juga di sana. Sini jamaah. Rasul memanggil Ali bin Abu Thalib dan Usama bin Zaid untuk diajak musyawarah tatkala wahyu terlambat turun. Nabi merasa kok terlalu lama wahyu itu turun. Maka beliau nunggu arahan dari Allah SWT. Tatkala wahyu belum turun dan waktunya sudah cukup lama, Aisyah sakitnya udah sebulan, maka tatkala itu Rasulullah SAW bermusyawarah. Baik, jadi ucapan Usama bin Zaid mengatakan keluargamu. Engkau tahu sama dia, kita nggak mengetahui tentang dia kecuali kebaikan. Ini menjadi dasar ucapan Usama bin Zaid. Nah, Usama bin Zaid ini kekasih Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib juga menantu Rasul SAW. Nah, dilanjutkan, adapun Ali. Sedangkan Ali berkata, "Ya Rasulullah, Allah tidak menyusahkan engkau. Perempuan selainnya masih banyak. Jika engkau bertanya tentang hal itu kepada wanita yang lain, pasti ia akan membenarkanmu." Barakallahu fikum. Nah, di sini
bila engkau bertanya hal itu kepada wanita yang lain, bukan wanita yang lain, tapi kepada budak yang ada di rumahnya Aisyah. Engkau tanyalah kepada gadis yang di tempatmu, atau bocah perempuan yang di tempatmu. Yaitu budak yang mendampingi Aisyah radhiyallahu taala anha yang namanya Barirah. Jadi maksudnya, bila engkau bertanya tentang hal itu kepada jariyah, yaitu kepada budak perempuan yang ada di rumahnya Aisyah, niscaya dia akan jujur. Bukan membenarkanmu, niscaya dia akan jujur. Taib. Kemudian, di sini beliau kemudian memanggil Barirah. Silakan lanjutkan. Kemudian beliau memanggil Barirah dan bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan?" Ia menjawab, "Tidak, demi yang mengutusmu dan dengan kebenaran. Aku melihat Aisyah adalah anak yang polos dan masih belia. Ia pernah tidur menunggu adonan keluarganya. Ketika bangun, ia langsung memakannya." Nah, ini jemaah, coba. Apa? Demi Allah, tidak, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku melihat Aisyah adalah anak yang polos dan masih belia. Ia pernah tidur menunggu adonan keluarga, ketika bangun ia langsung memakannya. Siapa yang memakannya? Aisyah kan? Coba lihat bahasa Arabnya. Masih nyambung? Nah, bahasa Arabnya akthar min anha jariyah tanamu an ajinin ahliya. Jadi Aisyah itu biasanya kalau habis bikin adonan, dia itu tidur. Udah ditunggu kan? Adonan itu ditunggu sampai ngembang. Fata'ti dajin fataku. Lalu datang kambing makan adonan itu. Fata'ti dajin. Dajin ini bisa ayam, bisa kambing ya. Jadi maksudnya bukan Aisyah yang makan, tapi ad-dajin. Dajin ini bisa ayam, bisa kambing. Jadi karena Aisyah tidur, maka yang datang kambing masuk ke halaman rumahnya Aisyah, makan adonan tersebut. Ketika bangun, ia langsung memakannya. Masya Allah, ini parah banget ya, Mak. Apalagi belum dimasak ini ya, adonannya langsung dimakan sama Aisyah. Enggak, jadi ini terjemahan yang perlu diperbaiki. Taib, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Kemudian Rasulullah berdiri. Hari itu ia meminta pengertian Abdullah bin Ubay. Lalu beliau naik mimbar seraya berkata, "Wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku dari seorang laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali yang baik. Sungguhnya mereka telah menyebutkan seorang laki-laki yang aku tidak mengenali laki-laki itu, kecuali sebagai orang yang baik, yaitu laki-laki yang tidak pernah menemui keluargaku kecuali bersamaku." Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari dan berkata, "Ya Rasulullah, aku akan membelamu. Seandainya orang itu adalah dari kalangan suku Aus, maka aku akan penggal lehernya. Seandainya dari teman-teman kami suku Khazraj, maka kami siap melaksanakan apapun yang engkau perintahkan." Nah, di Nabi SAW akhirnya setelah beliau mendapatkan informasi dari Barirah, udah, Nabi yakin bahwasanya omongan orang itu tidak benar. Jadi ahibati fillah, terkadang ya, sesuatu yang dusta itu ketika diucapkan terus-terusan, kadangkala jadi cerita benar, padahal dusta. Maka Nabi SAW akhirnya disebutkan di sini, kemudian beliau berdiri, artinya beliau berceramah, berpidato untuk minta pengertian dari Abdullah bin Ubay ini yang nyebarkan berita itu. Nabi berceramah di atas mimbar supaya ya orang yang menyakitin keluarganya ini udahlah, berhenti, diem gitu loh. Karena itu bikin sakit hati gitu. Dan tidak ada bukti atas apa yang diucapkan. Maka Nabi menyampaikan alasan-alasan beliau. Mendustakan berita hoax yang tersebar tersebut, isu yang tersebar tersebut. Akhirnya terjadilah di sini bagaimana Sa'ad bin Mu'adz ya, yang kemudian dia siap untuk mengurusin urusan orang yang menyebarkan fitnah ini.
Tapi dia mengatakan kalau itu dari golongan Aus, ya selesai sudah urusannya. Tapi kalau dari saudara-saudara kami dari golongan Khazraj, karena orang Ansor ada dua kabilah, ada Khazraj dan ada Aus. Tadi dilanjutkan. Lalu berdiri pula Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj. Ia adalah laki-laki yang baik, tetapi ia terbakar oleh emosi dan sikap fanatismenya. Ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Kamu berbohong, demi Allah, kamu tidak boleh membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya." Lalu Usaid bin Hudzair berdiri. Ia adalah paman Sa'ad bin Mu'adz. Seraya berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Kamu yang berbohong, demi Allah, kami pasti dapat membunuhnya. Kamu adalah munafik yang membela orang-orang munafik." Kemudian emosilah suku Aus dan Khazraj, dan mereka ingin saling membunuh. Nah, lanjut. Padahal Rasulullah masih berdiri di atas mimbar di hadapan mereka. Rasulullah berusaha untuk menenangkan dan meredam suasana hingga akhirnya mereka diam dan beliau pun diam. Barakallahu fikum. Itu jamaah. Jadi kadang-kala orang baik itu Sa'ad bin Ubadah ini orang baik. Namun karena dia terbakar fanatisme kelompoknya, jadi pemimpin kabilah itu benar-benar melindungi kabilah mereka. Sehingga tatkala dapat dengan ucapan Sa'ad bin Mu'adz yang mengatakan kalau itu dari golongan Aus kami akan membunuhnya. Kalau orang itu dari golongan Khazraj, ya tinggal engkau perintahkan kepada kami, ya kita melaksanakan perintahmu. Sa'ad bin Ubadah gak kuat. Dua-duanya namanya Sa'ad. Sa'ad ini artinya kebahagiaannya. Dan dua-duanya orang baik jemaah. Cuma karena Sa'ad bin Ubadah terbakar, emosinya gak kuat dia, akhirnya dia ribut sama Sa'ad bin Mu'adz. Usaid bin Hudzair ya, yang dari golongan Aus juga ikut campur. Akhirnya rame. Hampir mereka ini mau berantem, mau bunuh-bunuhan sudah di antara mereka. Nabi mendiamkan mereka. Subhanallah jamaah. Marah itu membuat orang lupa. Bayangkan mereka ini ribut, Nabi Muhammad SAW di mana? Posisinya beliau masih di mimbar. Sallallahu ala Nabi Wasallam. Akhirnya Nabi mendiamkan mereka. Pada akhirnya emosi mereka rendah dan mereka diam. Barakallahu fikum. Baik, masih ada 10 menit ini jamaah. Kita akan masuk ke tanya jawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ustaz, perang Muraisi ini berawal dari Yahya yang berdesakan dengan Sinan bin Wabar itu ya Ustaz? Perang Muraisi, bukan. Perang Muraisi yang ceritanya sama Juwairiyah, yang kita baca ceritanya. Yang bukan berawal dari situ ya Ustaz? Enggak, jadi yang perang Muraisi ini, yang Rasul SAW, perang Muraisi itu Ghazwatu Bani Mustaliq. Di mana Rasul SAW berangkat dengan para sahabatnya, menyerang kabilah Bani Mustaliq, yang mereka ketika itu lengah, akhirnya terbunuh 10 orang di antara mereka, kemudian tertawanlah dari mereka ada 100 keluarga, dan Nabi kemudian menikahin Juwairiyah bintul Harith. Itu nanti kejadiannya di kota Madinah ya. Iya, bukan. Kejadian di kota Madinah. Jadi ini yang terjadi peristiwa ketika pulang dari perang Muraisi. Jadi kejadian ini bukan perang Muraisi, tapi ini kedua kejadian penting dalam perjalanan pulang dari perang Muraisi menuju ke kota Madinah. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Hisam bin Sobabah yang terbunuh oleh seorang Ansor ini menyangka karena musuhnya ya Ustaz ya. Kenapa hal itu bisa terjadi ya Ustaz? Apakah tidak ada tanda atau bahwa mereka Nah, barakallahu fikum. Jamaah, ya kalau dulu itu pakaian perangnya belum ada. Jadi mereka ya pakai baju mereka, bukan pakai seragam mereka ya. Hanya saja biasanya yang membedakan mereka panji yang mereka bawa. Mereka ada di posisi mana. Akan tetapi ketika terjadi perang, kalau sudah berkecamuk, orang itu namanya takut diserang oleh orang tersebut. Dia pikir orang ini mau nyerang dia, maka dia serang. Ternyata kawannya dia gitu loh. Jadi kalau dikatakan apakah ada tanda khusus, kayaknya pada waktu itu belum ada tanda khusus di pasukan umat Islam. Biasanya tanda yang ada itu
syiar mereka, ucapan. Jadi dalam perang ini yang menjadi simbol mereka adalah mengucapkan amit. Dalam satu peperangan perang Badar apa perang Uhud, syiar mereka itu amit. Amit, amit, amit. Bukan amit-amit ya. Amit itu artinya matikan mereka ya Allah, matikan mereka Allah. Amit, amit, amit. Sehingga itu menjadi mereka ucapkan di antara mereka selain berdoa memohon kepada Allah SWT. Tapi kalau secara pakaian, wallahu alam kayaknya belum pada waktu itu. Ya kondisi umat Islam ya, secara ekonomi nggak bisa kalau sekarang tentara pakai seragam. Di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mulai lebih tertata ya. Hadza wallahu alam bissawab. Jadi yang Anda tahu memang belum ada tanda khusus pada waktu itu. Titipan pertanyaan berikutnya Ustaz. Di sini dikatakan bahwa Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah membagi-bagi tawanan Bani Mustalik, Sabit bin Qais bin Samas, anak pamannya mendapatkan bagian Juwairiyah binti Al-Haris, lalu dia bersedia untuk menebus dirinya. Anak pamannya di sini siapa ya Ustaz? Namanya wallahu alam. Kalau siapa nama anak pamannya, jadi memang ada khilaf. Apakah itu buat Sabit bin Syammas bin Qais atau buat keponakannya, sepupunya Thabit ibn Qais. Tapi kalau namanya wallahu alam bissawab, karena yang lebih dikenal itu Thabit ibn Syammas bin Qais, maka yang disebutkan dia. Tapi sepertinya akan disebutkan di buku-buku sirah yang lainnya mungkin ya, mungkin yang lebih luas. Hadza wallahu alam. Ya Ustaz. Titipan berikutnya Ustaz. Zaid berakom di sini dikatakan usia muda ya Ustaz ya. Usia belia. Di usia berapa ya Ustadz ya? Kalau usia berapa, biasanya sahabat yang ikut perang itu sudah di atas 15 tahun. Jadi ketika perang Uhud itu Nabi SAW, sahabat-sahabat yang di bawah 15 tahun itu nggak boleh ikut perang. Kecuali ada dua sahabat yang kita udah membacanya, yaitu Rafi' bin Khadij dan Rifa'ah bin Jundub, dua sahabat yang boleh ikut perang pada waktu itu, yang di bawah umur 15 tahun. Jadi berapa umurnya? Di atas 15 tahun. Tapi dia masih muda, bisa jadi 15 setengah atau 16 tahun ya. Jadi memang dia masih bocah gitu loh. Makanya dibanding dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ya, dia bocah, anak remaja gitu. Jadi kalau bicara wallahualam, kalau umurnya berapa, yang jelas di atas 15 tahun yang ikut perang itu. Nah, ya Ustaz. Berikutnya lagi, kan tadi dikatakan bahwa ada dua peristiwa penting. Pada yang kedua tadi dibaca, disampaikan di situ bahwa cerita palsu ya Ustaz. Maksudnya seperti apa Ustaz? Ifik. Jadi hoax, cerita palsu itu tadi yang menyebarkan berita Aisyah berzina. Oh. Jadi cerita palsunya itu hadisatul ifik. Mereka menyebarkan isu Aisyah kan pulang bersama seorang laki-laki. Jadi beritanya itu berita, kalau sekarang itu perselingkuhan mungkin. Apa? Gosip, masa gosip lah. Ya mungkin berita perselingkuhan lah. Jadi disebut hadisatul ifik karena Allah menyebutnya ifik dalam Al-Quranul Karim. Itu berita dusta. Jadi apa beritanya? Mereka menjaga nama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka lebih di buku-buku itu ditulis dengan sebutan hadisatul ifik, peristiwa hoax, mungkin seperti itu ya, cerita palsu. Sehingga apa ceritanya? Cerita tadi. Ada tuduhan Aisyah berzina sama Safwan bin Mu'attil. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Titipan berikutnya di luar tema boleh Ustaz? Tafadhali. Nah. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar istri dapat cinta dan sayang kembali kepada suami di dalam posisi LDM, Ustaz? LDM. Nikah jarak jauh. Nah, ya jemaah. Kalau bicara bagaimana dia bisa cinta kembali, seharusnya orang yang terpaut jarak dengan kekasih dia itu, dia semakin rindu. Dia semakin cinta. Karena dia, kapan suamiku datang ini ya? Hanya saja memang dalam kondisi berjauhan ini, hendaklah dua orang ini saling menjaga. Menjaga Allah Azza wa Jalla.
Karena ingat hadis Nabi SAW tentang dua orang yang saling mencintai tidaklah dipisahkan melainkan gara-gara dosa yang dikerjakan oleh salah satu dari mereka. Maka untuk memupuk cinta dan sayang ini, yang pertama dengan menjaga syariat Allah Azza wa Jal dalam keluarganya, mendoakan pasangan dia, senantiasa meminta kebaikan untuk pasangannya. Kalau salah satu melakukan dosa, nggak lama biasanya. Maka hendaklah itu yang perlu dilakukan oleh seorang istri, memupuk cinta dan sayangnya. Jarak jauh ini membuat mereka bisa, harusnya rindu banget ya. Ana ketika ninggalkan istri Ana 6 bulan di Medina, Allahu Akbar. Itu menjadi sesuatu yang membuat Ana semakin rindu sama istri, sama keluarga gitu. Tapi tadi yang perlu dilakukan menjaga Allah Azza wa Jalla. Soalnya kadang-kala kita itu gara-gara jauh ada dosa-dosa yang dikerjakan untuk memuaskan nafsu dia. Disinilah cinta itu perlahan-lahan akan hilang dan iblis datang. Bagaimana dua orang ini berpisah. Dan kita tahu di antara target iblis yang paling tinggi, yang paling mulia buat dia, perceraian. Barakallahu fiik. Utitika, Tafadoli. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, Ustaz, di sini disebutkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul malas seketika ia berkumpul dengan kaumnya dan di sana ada Zaid bin Arqam. Nah, apakah Zaid bin Arqam ini kaum Ansor atau anaknya Arqam bin Abi al-Arqam kan orang Muhajirin ya? Nah, seperti itu. Ya. iya. Kemudian yang kedua Ustaz, satu lagi peristiwa pernikahan Nabi dengan Juwairiyah ini apakah setelah hadisatul ifki atau pas ketika tiba di Madinah? Kondisinya kan Aisyah difitnah ya Ustaz, tiba-tiba Nabi menikah lagi. Apakah seperti itu atau bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Taib jamaah. Kalau dikatakan Zaid bin Arqam ini apakah anaknya Al-Arqam ibn Abil Arqam, yang kita tahu dia adalah kalangan orang-orang Ansar, kalangan orang Muhajirin yang Nabi SAW ketika di kota Makkah beliau biasa berkumpul di rumahnya, Al-Arqam ibn Abil Arqam yang ada di Zaid bin Arqam bin Abil Arqam ini, Al-Arqam ibn Abil Arqam ini dari Bani Makhzum, dari kabilahnya Abu Jahal. Adapun Zaid bin Arqam di sini sepertinya dia dari kalangan orang-orang Ansar. Karena sangat tidak mungkin ya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan hal ini di depan orang Muhajirin. Itu sangat mustahil. Karena dia sendiri ya, dia punya akal juga kalau ada orang Muhajirin. Masa dia mau ngomong seperti itu? Yang kedua, kita tahu orang-orang munafikin ini punya kelompok. Dia punya, ya berkumpullah dia sama kelompok mereka. Zaid bin Arqam ini adalah dari kalangan Al-Khazraj disebutkan. Ya, ini anak bacakan dia Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais bin Nu'man sampai Al-Khazraji, Al-Ansari. Jadi dia memang dari kalangan orang-orang Ansar. Adapun kalau bicara kapan menikahnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan dengan Juwairiyah bintul Harith ya. Itu apakah setelah datangnya Nabi langsung ke Madinah? Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa jadi kejadian itu setelah peristiwa Ifk atau sebelum kejadian Ifk, wallahu alam. Atau kejadian itu bisa jadi juga ketika harta rampasan perang itu dibagi. Wallahu alam. Karena kejadiannya Aisyah kan menceritakan, tahu-tahu Juwairiyah berada di rumahnya, di depan rumah dia. Di depan rumahnya atau berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha
kayaknya peristiwanya sudah mulai tenang ya, hadithul ifk ini sudah selesai. Tapi kalau secara tepat kapan, wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Boleh satu lagi Ustaz? Nah, tafadhali. Pertanyaan Ustaz. Begini, ibu saya diundang iparnya untuk menghadiri menuju hari kematian adiknya, sedangkan kita tidak dibolehkan untuk menghadiri acara tersebut karena bid'ah. Bagaimana cara baik untuk menyampaikan alasan yang baik tanpa menyinggung yang mengundang, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya jemaah, artinya kita tidak mengikuti ritual acara tersebut. Datanglah kita sebelum acara, datanglah kita sesudah acara. Artinya kita datang ke sana bawa sesuatu, kemudian doakan mereka, menghibur mereka. Artinya hubungan kita dengan mereka tetap terjaga dengan baik. Silaturahim tetap dijaga dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka nasihat ana, doa nggak harus ketika kita di ritual tersebut. Maka datanglah sebelum acara atau sesudah acara, bawalah sesuatu kepada mereka, minta maaf sama mereka. Ya, dengan harapan mereka memaklumi. Jadi kita ini hubungan sama tetangga jamaah yang kita tidak mengikuti ritual mereka. Bagaimana menjaga hubungan itu tetap baik? Ya hubungan sosial kita. Acara kematian ini mungkin belum tentu setahun sekali ada orang mati di keluarga kita. Tapi kalau kita sepanjang tahun menjaga hubungan baik sama mereka, dan dalam acara kematian itu pun kita berusaha untuk takziah, kita membantu mereka ngurusin jenazahnya. Kalau memang itu urusan kuburan, kita yang biayain kuburannya, menggali kuburannya. Insya Allah mereka akan memahami bahwasanya sunnah Nabi SAW itu indah sekali. Tidak merepotkan dan buat mereka semakin cinta dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa Anda jawab tadi, mungkin Anda akan mencarinya, semoga dapat jawaban itu. Seperti pertanyaan Ummu Nadia tentang berapa jumlah pasukan Nabi ketika perang Bani Mustalik. Anda cari-cari, memang nggak ada disebutkan di hadis-hadis tentang berapa jumlah pasukan itu, tapi yang jelas banyak pasukan itu karena orang-orang munafikin ikut pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.